Saya Damai, saya pengguna kursi roda. Setiap hari saya menggunakan kursi roda. Ini kursi roda saya. Nah, ini kursi roda adaptif. Nah, di mana kursi adaptif itu bagus untuk aktivitas sehari-hari. Karena kita setiap hari memakai kursi roda. Nah, jadi bedanya yang adaptif dan tidak adaptif adalah ini nyaman dipakai sesuai dengan ukuran penggunanya. Nah, tapi jangan lupa kita harus merawatnya juga. Kira-kira seperti itu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Komang Suka. Hari ini saya mau membersihkan kursi roda saya yang telah saya gunakan sejak 3 tahun yang lalu. Kursi roda ini kondisinya masih bagus karena rajin saya rawat. Jika teman-teman ingin tahu bagaimana cara merawat kursi roda supaya awet, tolong tonton video ini sampai habis. Oke, baik, saya akan kenalkan beberapa alat yang bisa kita untuk membersihkan kursi roda, membongkar bannya. Contohnya kayak ini ada kunci L. Kunci L ini kecil, tapi kita bisa membongkarnya pakai ini. Nah, salah satunya nih. Nah, bongkar. Nah, kita bisa bongkar bannya kita gini. Nah, gini. Nah, salah satunya juga yang paling penting adalah kunci Inggris. Kunci Inggris ini sangat sederhana yang bisa kita lakukan, bisa dikecilkan dan dibesarkan. Sama juga kita punya kunci gini, ya yang bulat. Ini bisa dipakai juga kalau ada cembungan kayak ini. Contoh ya. Nah, ini pokoknya alatnya seperti ini. Bisa kita lipat begini. Kita buka ban yang di dalam ini sama di bawahnya. Nah, ini kuncinya. Nah, jadi tidak kalah penting juga kita menggunakan ini tentu minyak WD yang untuk bersihkan karat-karatnya. Juga setelah bersih kita gunakan ini singer. Nah, ini sederhana, ini bisa kita dapat di toko-toko mesin jahit terutama. Nah, yang paling penting poinnya adalah ini juga kita punya pompa yang sederhana sekali yang bisa dipakai. Ini pompa yang portable yang kita bisa bawa kemana-mana. Ini bagus sekali. Teman-teman disabilitas usahakan kalau bisa punya inilah. Kira-kira seperti itu. Ini bagus sekali ini. Ya ini. Nah, ini ada gininya. Kita mau pakai ini atau sepeda. Contoh nih. Oh, karena ini ya ada lampu ya. Bentar ya. Nah, ini bunyinya kayak gini. Nah, di sini sudah diisi, ada sepeda, ada. Nah, ini, sorry, izin. Ini ada sepeda motor, ada apa lagi nih, mobil, nah, ada juga skuter atau bola. Nah, ini pompa ini udah lengkap isinya. Nah, itu. Oke, baik. Nah, salah satunya adalah ini untuk memudahkan kita untuk membersihkan kursi roda kita, karena ini sangat penting sekali. Kenapa kita perlu membersihkan? Karena setiap hari itu mungkin ada rambut, ada kena hujan, itu mungkin karatan kayak gini ini. Contohnya nih agak hitam ini. Nah, kayak gini nih. Nanti ini bisa dibersihkan di rumah sendiri. Bagi teman-teman yang pengguna kursi roda ini penting sekali. Ini hal sepele tapi mengakibatkan ini sangat fatal ketika nih karatan tidak bisa digunakan, dan apalagi nyari ban depannya susah sekali. Nah, terutama nih yang kursi-kursi import, terutama yang itu yang paling susah. Kira-kira seperti itu. Ya, ini berbagai alat ini juga kita bisa ngecat, kita kalau ada yang tor kita bisa cat sedikit gitu. Nah, ini namanya kursi roda adaptif. Nah, di sini ya jelas adalah cocok untuk kita mandiri, pergi ke sana ke sini. Jadi tidak ada harus didorong. Kira-kira begitu. Halo teman-teman, ini kursi roda saya yang saya dapat dari salah satu yayasan. Kebetulan kursi roda ini belum cukup adaptif, jadi kadang-kadang
ukurannya tidak sesuai dengan tubuh saya. Dan untuk mencari kursi roda adaptif sendiri, kebetulan di Indonesia masih sulit untuk menemukannya dikarenakan harganya yang lumayan mahal. Dan di sini saya memodif kursi roda saya agar joknya lebih tinggi supaya menyesuaikan bentuk tubuh saya. Dan untuk kursi roda adaptif sendiri itu bentuk tubuhnya pas dengan penggunanya seperti kursi roda teman saya. Kursi roda teman saya ini ukurannya pas dengan bodi tubuhnya dan nyaman dipakai, tidak kebesaran dan tidak juga kekecilan, dan cocok digunakan untuk sehari-hari. Oke, baik, saya akan ceritakan sedikit bagaimana kursi roda adaptif itu. Apa itu kursi roda adaptif? Ya, kursi roda adaptif adalah bagaimana kursi roda ini menyesuaikan si penggunanya, terutama ukurannya, ukuran pinggang kita, tingginya juga. Itu artinya begini. Contoh simpelnya bagaimana kayak baju itu. Ada XL, ada L, ada S kayak gitu. Tapi kalau saya ini ukurannya ada misalnya L. Artinya untuk saya pinggang dan badan saya sudah cocok dengan kursi roda ini. Nah, jadi adaptif itu lebih ke bagaimana nyaman dipakai, nyaman digunakan, dan stabil. Nah, jadi ringan kita kalau mendorongnya kemana-mana, kita pergi ke mana gitu, misalnya olahraga pagi atau dan sebagainya, itu lebih mudah kita menggunakannya, lebih ringan, lebih gampang. Nah, bedanya seperti itu. Adaptif itu artinya lebih lebih ke arah yang bagaimana si pengguna, kembali si pengguna. Karena yang penting nyaman dipakai. Dan kursi roda adaptif itu tidak mudah kita dapat. Contohnya kayak kursi saya ini, saya tidak dapat di Indonesia gitu. Kebetulan dulu pernah ngelatih basket, jadi ada teman saya tuh dari Singapura ngasih saya kursi roda satu. Nah, pas dengan ukuran saya, kebetulan dia badannya juga sama dengan saya. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, kursi roda yang tidak adaptif itu artinya kayak kursi roda yang dipakai teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang uh, ada yang menderita stroke atau yang lebih ke lebih jelasnya adalah kursi roda yang dipakai di rumah sakit gitu. Nah, mungkin tahulah teman-teman bagaimana kursi roda rumah sakit itu. Itu ada dudukannya, ada ininya, dan kakinya bisa dilipat dan begini, dan ada pendorongnya lebih tinggi, dia lebih besar, dan tidak cocok untuk pengguna kursi roda setiap hari itu karena susah, karena ada gini dan kita tidak butuh dorong gitu. Jadi kuncinya adalah kursi roda adaptif itu bisa membuat kita mandiri, bisa istilahnya aktivitas sendiri, bekerja maupun kemana itu lebih nyaman. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Terima kasih. Halo teman-teman, hari ini saya akan membersihkan kursi roda saya. Di sini saya menggunakan dua kunci, yang pertama itu kunci 10 dan kunci L. Tapi di setiap kursi roda itu memiliki kunci yang berbeda untuk membukanya. Baik, pertama kita bawa ke atas dulu kursi rodanya. Dan di sini kita gunakan kunci L dan kunci 10 di sampingnya. Setelah sudah kebuka semua, kita cabut asnya. Kita lap sedikit untuk kotoran yang menempel di dekat pelaharnya.
Dan terakhir kita kasih singer sebagai pelumas. Kita kasih kiri kanan. Lalu kita pasang kembali komponennya. Jika sudah bersih, kita lakukan pemasangan kembali. Oke, ini sudah bersih ya teman-teman ya, dan jalannya sudah lancar. Mari kita coba apakah sudah lancar atau tidak. Kita sekarang merawat ban belakang nih ya. Ban belakang kita butuh. Kita bongkar begini. Nah, kita nggak punya dongkrak begitu. Ini namanya as. Nah, kalau kursi roda adaptif tuh ada ininya nih. Lebih gampang nih. Karena kita bisa bongkar pasang begini. Caranya merawat juga harus sama. Kita ambil lap dulu. Ambil minyak. Ini ada pirnya nih. Ini ada pelornya. Supaya ininya tetap bagus, kita awet lagi sini. Nah, caranya gini. Begitu dari lap ini sama kita ada as besar ini, kita bersihkan. Nah, kita ada juga samping. Kita lap sambil merawat dan sambil membersihkan juga. Seperti itu. Nah, jangan lupa juga di asnya ini, di penghubung roda ini kita perlu juga rawat. Ini untuk masuk asnya nih, begini. Nah, gini. Kita perlu mungkin kasih minyak dikit agar lebih kebanyakan. Supaya debu-debunya tidak lengket segitu. Nah, ini juga perlu bearingnya nih kita isi minyak. Isi minyak dua-duanya nih isi minyak. Karena ini sudah kelihatan masih bagus. Nah, kita bisa tahu putar begini. Kita tahu bearingnya bagus atau tidak. Nah, gitu. Pertama yang perlu kita lakukan juga, jangan lupa ini bahannya ini kita perlu isi angin ini, isi angin. Nah, jadi dari awal saya sudah jelaskan ini gininya apa namanya, pompa yang portable, yang praktis. Ya, kita pasang dulu karena cocok sama ini. Pasang dulu. Nah, kita lihat nih. Kita cari sepeda. Tulisin sepeda. Nah, tinggal pencet begini. Ya otomatis mati sendiri kalau sudah sesuai dengan berapa anginnya. Nah, ternyata isinya 445 gini. PSI. Sebentar
kita harus cabut dulu, putar supaya tidak nyala. Kita harus tutup begini, harus bagus sama barang. Nah, anginnya sudah sesuai dengan ukuran, kencang, padat, sudah dipastikan. Ini jangan lupa tutupnya, tutup ini ya, pintel. Nah, as kita bawa as. Nah, ini sudah selesai. Nah, berikutnya yang ini sebenarnya berikutnya sama, caranya sama. Udah cabut ini. Cabut. Sama, nah caranya sama. Dan merawatnya selalu ini yang paling penting. Paling penting. Lap si minyak. Nah, lap lagi, kita bersihkan. Ya, ini karena kita sering gini, catnya agak pelondot-pelondot dikit. Si minyak lagi, supaya bearingnya nih awet, kuat. Memang gitu guys, harus mandiri ngerawat kursi. Jangan sampai sedikit-sedikit kita ke bengkel, di bengkel biasa belum tentu tahu caranya merawat perbaiki kursi roda karena beda sedikit. Nah, tekniknya tidak bisa digepuk-gepuk gitu, malah rusak. Nah, gitu kira-kira. Nah, ini anginnya sudah kencang ini. Anginnya sudah kencang, saya pikir sama. Mungkin bisa dites lagi. Mungkin saya coba tes, ada yang kurang mungkin. Dap, tinggal pencet. Jadi mudah sebenarnya merawat kursi roda itu. Yang penting ada semangat untuk merawat. Karena ini barang kita dan kita susah dicari. Buat teman-teman disabilitas mungkin yang nonton nanti bagaimana cara merawat kursi roda itu tergantung kursi rodanya bagaimana bentuknya, bagaimana kesulitannya. Tapi yang paling penting adalah kita wajib merawat kursi roda karena tidak mudah kita dapat nih, tidak mudah, apalagi kursi roda adaptif itu sangat luar biasa gini ya, karena spare partnya tidak banyak ada di Indonesia. Nah ini sudah bagus, sudah normal kembali, sudah siap jus gitu. Itu mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bagi seperti itu bagaimana merawat kursi roda. Tadi sudah dijelaskan. Ada teman saya juga dia punya kursi roda yang berbeda dengan kursi roda ini. Jadi nah kita punya bantalannya juga nih. Ini guys, kita jangan lupa nih kita punya bantalannya. Nah, bantalan ini harus menyesuaikan tubuh kita. Kalau kurang tinggi mungkin ini bisa ditambah lagi. Tapi yang ini mudah nih bikin, kita pesan ke jok dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Kalau ada kurang-kurangnya mungkin ya teman-teman belajar lagi sama-sama. Kita di sini belajar bersama, bukan menggurui, bukan memberi petuah gitu, tidak. Tapi ayo kita merawat kursi roda kita agar kursi roda kita tetap bersih, nyaman, dan gampang digunakan. Jadi gitu guys, terima kasih.
Merawat kursi ini bukan hanya soal teknis, tapi soal rasa hormat pada alat yang membawa saya kemana-mana. Ini bagian dari hidup saya. Jika kita sayang sama diri kita sendiri, kita juga harus sayang dan sama kursi roda ini. Dan kita harus merawatnya. Karena dengan kursi roda ini kita bisa beraktivitas dan bisa bergerak kemana-mana setiap harinya. Saya pikir merawat kursi roda itu sangat sulit. Kenapa? Setelah saya pelajari dan ternyata merawat kursi roda itu tidak begitu sulit. Karena merawat kursi roda adalah suatu kewajiban bagi teman-teman pengguna kursi roda. Itu harus kita rawat dengan baik. Luar biasa. Terima kasih.